Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama adalah sahihkah hadis berikut? Jika iya, apa kita tidak boleh atau tidak sebaiknya membeli pakaian yang bagus? Barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah karena tawadhu kepada Allah padahal ia mampu membelinya, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan sekian manusia, kemudian menyuruhnya memilih sendiri pakaian iman yang mana ia kehendaki untuk dikenakannya. Setahu saya iya, hadisnya dipakai oleh para ulama. Tapi yang dimaksud adalah di sini bukan berarti orang tidak bisa menggunakan pakaian yang baru atau bagus. Tapi yang dimaksud adalah pakaian yang berlebihan. Misal ada baju harganya 5 juta. Dan ada baju harganya 200 ribu, 100 ribu. Yang 200 ribu sudah cukup, sudah bagus. Ya udah nggak jadi. Tapi ada orang yang mengatakan, enggak, kan anda punya kemampuan. Ini beli aja yang 5 juta. Kita mampu beli, tapi nggak dibeli. Meninggalkan justru untuk tawadhu. Apa itu tawadhu? Merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan pakaian yang terlalu berlebihan harganya karena tidak mau ya, dianggap sombong nanti, merendah karena Allah SWT yang dimaksud. Tapi kalau yang tadi dikatakan apakah kita berarti tidak boleh menggunakan pakaian bagus, keliru. Karena menggunakan pakaian baru, pakaian bagus dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana sudah sering saya jelaskan ya sebelumnya, bahwasanya Nabi SAW menggunakan pakaian yang baru dan bagus. Tidak pernah ada riwayat dikatakan baju Nabi SAW robek atau tua. Yang ada adalah dari kain katun di Yaman misalnya. Beliau menggunakan jubah yang berwarna merah bergaris hitam yang baru dan bagus. Itu ada, dan tidak ada atau ada doa menganjurkan untuk atau doa yang dibaca pada saat menggunakan baju baru dalam Islam. Seperti misalnya dalam hadis Abu Daud, hadis sahih, seseorang kalau menggunakan baju baru dia sebaiknya mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan bahan-bahannya baju ini, dan aku menjauhkan diri dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Lalu kita yang melihat saudara kita menggunakan baju baru, kita doakan dia, ilbis jadidan, semoga engkau selalu pakai baju baru, wa ish hamidan, dan hiduplah mulia, ya semoga kau selalu bahagia, wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau mati dalam keadaan mati syahid. Maka ini termasuk ya boleh. Dan dalam Islam kita termasuk kafarah, yaitu memberikan kiswah atau pakaian kepada fakir miskin dengan 10 orang miskin diberikan pakaian, memberikan makan dan memberikan pakaian mereka, gitu kan? Itu diantara yang dianjurkan, maka tidak ada masalah. Jadi yang dimaksud adalah tabdzir. Selanjutnya adalah Ustaz, bolehkah ana mengeraskan bacaan Bismillah di surah Al-Fatihah ketika menjadi imam? Karena ana pernah baca kalau Abu Hurairah mengamalkannya. Mengeraskan dalam batas lebih sedikit atau lebih kecil daripada baca Al-Fatihahnya dibolehkan. Karena Nabi SAW membaca Bismillah. Tapi dalam riwayat sahih dikatakan Bismillah beliau beda nada tinggi suaranya dengan membaca Al-Fatihahnya. Jadi itu yang diamalkan. Abu Hurairah mengamalkan juga itu. Sahabat-sahabat mengamalkan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah lebih besar. Itu yang diamalkan oleh Nabi SAW, dan sudah kita jelaskan di awal bab-bab salat kita. Sementara membaca basmalah sendiri hukumnya wajib dalam Islam. Memang hukumnya wajib ya. Bagaimana langkah-langkah meruqyah rumah? Ana dengar harus menggunakan daun bidara. Bagaimana jika tidak menemukannya? Rumah diruqyah dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran. Misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan misalnya. Maka dibacakan surah Al-Baqarah, baik kita baca sendiri atau menggunakan kaset, MP3, DVD, tidak ada masalah. Jadi digunakan membaca. Karena ayat Al-Quran itu pada saat tertilawakan, ada orang dengar atau tidak, tetap dia berfungsi mengusir syaitan. Tetap dia berfungsi mengusir syaitan, gitu kan? Itu diantaranya. Kemudian sudah pernah kita ajarkan caranya juga kan. Diantaranya disunnahkan atau dianjurkan orang mengambil air kemudian meruqyah di air tersebut ya, meruqyah di air tersebut kemudian disemprotkan di rumah, ini sudah pernah juga dijelaskan gitu.
Beberapa hari yang lalu kelompok Syiah mengadakan atau merayakan hari Asyura di gedung Sukopindo dan dibubarkan oleh karyawan setempat yang berfaham sunnah. Apakah tindakan seperti ini dibolehkan? Kayaknya sudah pernah ini ya. Ya, sudah pernah ya. Jadi boleh saja, karena itu kemungkaran, maka semestinya memang mereka berhentikan itu. Ya. Apa hukumnya memakai behel gigi? Boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Selama memang yang digunakan bahan-bahannya halal. Ya. Misal tidak boleh menggunakan dari emas, yang dari perak, itu kan dilarang ya menggunakan. Tuh, apalagi bagi laki-laki. Tapi kalau dia cuma menggunakan besi biasa atau memang hal-hal yang benda-benda yang dihalalkan, maka tidak ada masalah. Karena dia cuma mengatur kerapian, sebagaimana orang merapikan rambutnya. Yang tidak boleh itu kalau dia mengikirnya, mengikir gigi yang tidak boleh. Dalam hadis dikatakan mengikir gigi. Ada orang subhanallah mengikuti perkembangan, katanya perkembangan gitu kan. Jadi ada zaman di mana gigi itu bagus kalau kelihatan kuning, maka dikuningin giginya. Ada zaman di mana gigi itu kelihatan lebih bagus kalau tipis, dikikir giginya sehingga ya sudah kelihatan seperti transparan giginya. Maka ini semua melanggar, tidak boleh. Tapi kalau cuma menggunakan behel insya Allah tidak ada masalah. Ketika meninggal dunia apakah behel gigi harus dilepas? Tahu saya iya. Ya, apapun yang baru ditempelkan yang bukan dari tubuh kita dianjurkan untuk dilepaskan kalau orang meninggal. Bagaimana seharusnya menghindari ikhtilat, campur baur antara perempuan dan pria dan wanita ketika ada kegiatan, contoh kegiatan di masjid. Sebenarnya ikhtilat ini adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam hal-hal yang haram, seperti misalnya berdua, gitu kan? Atau dalam kondisi memang disiapkan tempat, tidak ada tempat duduk laki perempuan. Misal laki-laki duduk di sini, tamu perempuan duduk di sebelahnya boleh, tamu laki-laki lagi di belakangnya. Nah ini yang dikatakan ikhtilat. Tapi kalau kita kegiatan di masjid gini kayak pengajian, ini enggak ikhtilat namanya. Itu kan ikhtilat itu artinya campur baur yang yang bisa mendatangkan kemaksiatan. Tadi saya kasih contoh duduk bersebelahan. Memang laki-laki perempuan dibiarkan duduk bersebelahan, memang begitu bebas. Maka dilakukan. Ini tidak boleh. Seperti misalnya di sekolah dicampur baur. Tapi kalau memang tidak ada tempat lain dan dipisahkan tempat duduknya, apalagi kalau dipisahkan ruangannya, maka itu sudah lepas dari masalah ikhtilat. Seperti masjid ini misalnya ada hijabnya gitu kan, maka itu insya Allah sudah lepas dari masalah ikhtilat itu sendiri. Mengapa dalam surah At-Taubah tidak terdapat basmalah? Saya pernah menanyakan dan mendapatkan jawaban bahwasanya kita perlu meyakini saja, karena itu merupakan kalamullah yang manusia tidak ada kepantasan untuk menjawabnya. Mohon penjelasan. Itu bukan penjelasan namanya. Nah, itu cuma men-cut saja gitu. Ini jangan dicampur baur ya. Yang sini sudah saya jawab. Yang kalau mau baru kasih pertanyaan dari depan aja. Jadi At-Taubah tidak pakai basmalah itu ada dua penyebab kata para ulama. Yang pertama itu disepakati oleh ulama karena At-Taubah turun langsung segera gitu kan setelah ya surah Al-Anfal, dan itu berbunyi tentang peperangan memusuhi orang-orang kafir gitu kan. Jadi turunnya karena langsung seketika, maka dianggap dia bagian daripada atau hampir sama dengan surah Al-Anfal. Cuman karena dibedakan oleh Nabi SAW namanya, maka berbeda nama. Tadinya dia turunnya berentetan gitu kan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena surah At-Taubah itu berisi semuanya, hampir semua mayoritas ayatnya itu memusuhi orang-orang musyrik dan orang kafir. Artinya menjelaskan tentang kebatilan mereka, pemahaman mereka, dan bagaimana seorang muslim harus bermuamalah dengan mereka. Maka tidak pakai basmalah karena bismillah itu adalah kalimat kasih sayang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara ayatnya adalah perintah untuk berperang, ya kan? Perintah untuk bermuamalah dengan tegas, ya, tidak boleh berbaik-baik, ya, tidak boleh maksudnya bekerja sama sementara masih ada orang mukmin. Nah, itu yang dimaksudkan. Dalam hadis qudsi ada penjelasan bahwasanya zikir apa ini? Zikiran syaitan adalah musik dan lagu. Apakah sahih? Apa ini? Apakah memudahkan syaitan masuk ke dalam diri kita? Jawabannya jelas, iya. Itu kan? Itu hadis Bukhari.
Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya musik adalah mazamiru syaitan, anak panahnya syaitan, anak panahnya syaitan. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yashri lahwal hadits liyudilla an-nas an sabilillah. Jadi ada orang-orang yang memperjualbelikan perkataan yang bisa menjauhkan dari jalan Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, demi Allah itu adalah musik. Dan ulama kalau yang memahami sunnah sepakat semua mengatakan musik haram dengan alasan apapun gitu, dengan alasan apapun. Jadi bukan karena keras, tapi memang dilarang dalam agama Islam. Jadi subhanallah tidak pernah akan bersatu antara musik dengan Al-Quran, gitu kan? Tidak bisa. Kalau anda mau hibur diri anda, hibur dengan Al-Quran. Allah SWT mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah, membaca Al-Quran, menyebut-nyebut nama Allah, menghadiri pengajian seperti ini bisa menenangkan hati seseorang? Saya yakin kalau hati antum tidak tenang, tidak mungkin antum mau duduk sampai 2 jam mendengarkan pengajian. Itu ketenangan yang Allah SWT berikan, itu zikrullah. Ini mengingat nama Allah, hukum-hukum Allah, ya, ayat-ayatnya, hadis-hadis Nabi-Nya Muhammad SAW, itu semua adalah zikrullah gitu. Jadi memang itu bisa. Dan siapapun yang masih mendengarkan musik, maka membuka pintu syaitan dalam dirinya. Sangat jelas gitu kan, sangat jelas. Apalagi kalau memang dia disihir dan ada jin di badannya, maka makin memperkuat jin itu, makin memperkuat jin itu. Jadi ada hal-hal yang luar biasa tuh, seperti mendengarkan musik, merokok, itu semua memperkuat jin, yang memperkuat jin-jin yang ada di badannya. Atau misalnya kemaksiatan dia lakukan, bahkan sebagian rumah dukun itu untuk menguatkan jin-jinnya dia harus menggunakan rumahnya untuk berzina, untuk minum khamar. Memang pelanggaran-pelanggaran syar'i yang dilakukan sehingga jin-jinnya itu makin kuat gitu. Ustaz, saya baca dalam hadis Bulughul Maram, kitab jihad, hadis nomor 17 yang isinya dari Samurah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah orang-orang musyrik yang tua dan biarkanlah anak-anak muda di antara mereka. Riwayat Abu Daud, hadis sahih menurut Tirmidzi. Mohon penjelasan Ustaz, dengan hadis di atas yang dimaksud membunuh orang tua musyrik dan membiarkan anak-anak mudanya. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita di Indonesia ini terjemahannya yang keliru. Pernah ada buku disebarin oleh atas agama Saudi sampai ditarik kembali gitu. Jadi makanya penterjemah, anda yang punya penerbitan buku ini harus hati-hati dengan penerjemah. Setelah diterjemahkan pun jangan buru-buru diterbitin, harus diedit. Ada lagi tim edit. Saya biasa diminta jadi tim edit penterjemah buku-buku bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Diminta lagi cari ustadz-ustadz yang mungkin bisa ada waktunya untuk mengedit. Jadi sering kali saya edit terjemahan teman-teman itu keliru, banyak sekali yang keliru terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Mungkin karena buru-buru atau mereka tidak faham gitu kan. Apalagi kalau niatnya cuma indikasi dapat uang dari terjemahannya sehingga dia tidak pedulikan salah atau benar, maka ini keliru sekali. Kalau dia niatkan baik untuk mendapatkan pahala karena menerjemahkan buku Islam, itu luar biasa pahalanya gitu kan, walaupun tidak dibayar, mestinya begitu. Buku itu pernah menjelaskan tentang perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Di antara satu substansinya adalah hukum liwat atau homoseksual dan lesbian. Lalu buku itu dalam bahasa Arab bunyinya begini. Nabi Lut alaihissalam gitu kan, mengingatkan kaumnya untuk meninggalkan homoseksual karena perbuatan fahisyah. Dan Nabi Lut sendiri, bahasa Arabnya begini ya, tidak pernah ikut-ikutan dalam homoseksual itu. Terjemahannya salah, mungkin salah ketik atau apa. Dan Nabi Lut ikut-ikutan. Tidak ada kata-kata tidak saja kan, Nabi Lut tadi tidak ikut-ikutan gitu kan. Tidak ditulis tidaknya, jadi Nabi Lut ikut-ikutan. Coba apa yang antum fahami kalau orang awam? Berarti Nabi Lut juga homoseksual. Itu bahaya, ditarik kembali bukunya. Itu bahayanya terjemahan gitu kan. Ini sedikit contoh saya kasih. Seperti hadis ini, bunyinya sebenarnya gitu kan, perangilah. Jadi kalau lagi masuk di medan perang, bertemu dengan musuh, perangilah gitu kan. Dan bunuhlah orang-orang, bukan orang-orang tua, orang-orang yang sudah dewasa dari orang-orang musyrik yang ikut berperang. Dan jauhilah anak-anak mereka, bukan anak-anak muda, anak-anak mereka, jadi anak kecil. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain ya, waktu Nabi SAW kirim pasukan jihad, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, itu dimaksud. Jadi kalau ada misalnya ikut di perang anak-anak kecil, anak 5 tahun, 7 tahun ikut sama ayahnya, itu nggak boleh dibunuh, dilarang. Tapi kalau sudah dewasa dia, walaupun dia masih muda umurnya, mungkin belasan tahun, itu sudah dianggap pasukan. Jadi kalau bertemu maka boleh dibunuh mereka. Dan itu pun dibunuh pada saat terjadi penyerangan, kita lagi nyerang atau dia lagi nyerang.
gitu kan? Tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Kalau dia sudah menyerah nggak boleh, ditawan aja dan nanti didakwai untuk Islam. Itu yang dimaksud. Jadi bukan seperti yang difahami tadi, bisa salah faham kalau itu. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang suami menikah lagi poligami tanpa izin istri? Ini dari mana ini? Dari pertanyaan ujung mana bagi ke poligami lagi gitu. Baik. Jadi bolehkah laki-laki menikah tanpa izin istri? Hukum syar'i boleh. Hukum syar'inya boleh. Kalau kita cuma jawab ringkas seperti itu. Tetapi seperti saya jelaskan pada pertanyaan masalah poligami yang lalu, poligami ikhwah dan akhwat sekarang adalah tingkat tertinggi level dalam bab pernikahan, bab nikah. Seperti sholat, dalam bab sholat itu ulama sepakat yang paling tinggi adalah tahajud dan istikharah. Jadi kalau orang sholat 5 waktunya masih Senin Kamis, buru-buru kalau sholat, waktunya tidak pernah tepat waktu, enggak berjamaah di masjid, lalu antum bilang dia punya masalah, antum bilang coba deh sholat tahajud nanti malam, dia akan sholat nggak? Nggak bakal sholat. Mau sholat 5 waktunya aja masih keteteran gitu, gimana caranya dia mau sholat tahajud? Oh, saya bingung dengan masalah saya, sholat istikharah nggak bakal dikerjain sama dia, karena istikharah dan tahajud itu serta sunnah-sunnah yang lain, duhanya, ya kan? Sholat sunnah rawatibnya itu akan dikerjakan kalau sholat 5 waktunya sudah berjalan. Itu level-levelnya, kita akan terdorong untuk terus melengkapkan ini kalau sudah menjalankan tangga-tangganya. Nah sama dengan bab nikah, ada hak dan kewajiban, ada cara memilih pasangan yang benar, ada hak dan kewajiban masing-masing, gitu kan? Kemudian ada punya anak, ada hak anak, kan gitu. Kemudian ada bab mencari rezeki yang halal, banyak sekali bab-babnya. Baru terakhir ada bab poligami. Jadi seorang suami pun kalau dia mau jalankan sunnah Nabi SAW, beda sekali niatnya orang yang jalankan sunnah dengan orang yang hawa nafsu saja, gitu kan? Orang yang subhanallah istrinya masih keteteran, nggak bisa diberikan nafkah sama dia, kemudian dia ribut, saya harus poligami, kau harus terima, kalau enggak kau berdosa. Itu dari mana itu? Memang begitu poligami ya kan dalam Islam, beda sekali gitu. Kalau kita sudah menjadi seorang suami yang benar, jalankan agama, saya katakan tuh ada juga istrinya sudah menamsu pada level-level ilmu yang baik sama suaminya, kemudian mereka sudah saling memenuhi hak dan kewajiban, anak-anak sudah dididik dengan benar, kemudian dia mau melangkah melengkapkan agamanya tadi dengan poligami, saya yakin istrinya akan bisa memberikan dukungan masalah itu. Tapi kalau enggak, memang dari awal menikah, pokoknya saya tidak mau tahu, saya harus menikah, kalau kau tidak mau terima, kalau saya ceraikan, ya, dari mana itu? Jadi kesannya poligami itu sesuatu negatif, ancaman bagi seorang perempuan. Salah saudaraku. Kalau orang sudah sampai pada ilmu yang tertentu dan iman tertentu, maka mungkin bisa sampai pada tingkat istrinya yang mendukung dia atau menyuruh dia untuk itu. Tapi memang harus sampai pada tingkat ilmu dan iman tertentu gitu. Jadi nggak bisa. Kalau kita menanyakan apakah boleh izin atau tidak ada syarat dalam Islam izin, gitu kan? Tapi tetap harus juga si suami mengetahui kapan dia harus memilih langkah itu. Kapan harus dia memilih langkah itu, gitu kan? Kalau memang dia merasa tidak ada hajatnya, untuk apa? Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang mendesak. Memang dia adalah perintah agama menyempurnakannya, tapi kalau dia tidak punya hajat, dia sudah merasa cukup, maka tidak ada masalah, gitu kan? Makanya kita lihat ya secara persentase pun orang yang melakukan poligami di kalangan sahabat itu terbatas, gitu kan? Tidak semua sahabat, kalangan tabi'in, di kalangan sekarang para ulama, kaum muslimin umumnya, maka tidak banyak gitu, karena memang yang mengerjakannya itu orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ilmu dan iman yang tertentu gitu ya. Mereka memang pada saat saya ingin melakukan sunnah Nabi poligami sebagai laki-laki, saya pastikan rumah tangga saya yang pertama sempurna, nggak ada masalah. Pada saat saya melangkah pun tidak mengganggu istri saya, tidak mengganggu rumah tangga saya sama anak saya, bahkan mereka tahu, gitu kan. Saya tuh ada di antara teman-teman saya melakukan poligami itu luar biasa. Memang pada saat dia mau poligami, memang istrinya pun mengatakan silahkan. Istrinya yang dukung dia memberikan, karena sudah sampai pada tingkat, memang istrinya merasa memang dia suami yang terbaik, dia berikan yang terbaik, dukungan terhadap ilmu, terhadap nafkah, segalanya baik, sempurna gitu kan. Maka dia mau melangkah, istrinya pun dibekali dengan majelis taklim, ilmu agama, berpikir tentang akhirat, barulah mereka melangkah ke sana. Kalau enggak, maka enggak bisa gitu kan. Jadi jangan sewenang-wenang. Makanya ulama mengatakan ada juga poligami yang hukumnya haram. Kapan dia haram? Kalau seorang laki-laki mau mengikuti hawa nafsunya, saya langsung melangkah poligami, kemudian dia rusak rumah tangganya yang pertama, bisa jadi haram. Kenapa kita mau zalimi orang hanya karena orang yang baru gitu? Karena itu tidak boleh dalam Islam. Harusnya dia bisa memberikan gambaran kepada yang pertama ini supaya bisa sama-sama saling mendukung. Insya Allah selama komunikasi sehat, ilmu agamanya bagus, bertambah terus, imannya bertambah, ibadahnya bertambah, dan targetnya akhirat, tidak akan ada masalah. Insya Allah tidak akan ada masalah. Adakah sholat sunnah tertentu yang dimaksudkan untuk mengurangi siksa kubur bagi saudara kita yang sudah meninggal? Tidak ada.
Nggak ada lagi istilahnya sholat dikirimkan atau bisa meringankan orang yang sudah meninggal. Jadi setahu saya tidak ada, yang ada adalah doa saja. Doa dan ibadah-ibadah yang sudah dianjurkan. Kita boleh mendoakan orang mati, kita boleh bersedekah untuk dia, haji dan umrah untuk dia, menyebarkan ilmunya, maka itu dianjurkan, itu boleh. Tapi kalau kita sholat untuk si mayit, mayitnya sudah mati, kemudian kita sholat dengan niat meringankan siksa kubur dia, tidak pernah ada anjuran itu dalam agama Islam. Apa hukumnya wanita marah dikala sedang datang bulan atau haid? Saya nggak ngerti jawabnya ini. Jadi kalau dia lagi marah, lagi haid, terus saya mau jawab apa? Ibu-ibu yang nanya ini. Ya jangan marah gitu kan. Kalau misalnya sebab tidak tertuju, masalahnya apa ini? Marah seperti apa gitu kan? Kalau misalnya dia marah memang karena masalah berpengaruh, masalah haid atau nifasnya, kejiwaannya terganggu dan dia marah, ya dia tetap harus kontrol. Karena dalam Islam itu tidak boleh marah. Tidak boleh marah kecuali hukum Allah dilanggar, selesai. Simpan marah Anda itu. Jadikan itu marah mahal. Hanya boleh kalau agama dilanggar, selesai. Dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW tidak pernah marah, tidak pernah marah kecuali hukum Allah dilanggar. Gak pernah sama sekali beliau marah. Kalau masalah-masalah kecil gak perlu marah, selesaikan aja, pecahkan. Allah SWT menjadikan, subhanallah. Anda tahu kenapa Al-Quran menjadi mukjizat nomor 1 Nabi SAW? Al-Quran cuma kalamullah, ada ayat gitu kan. Kenapa Nabi Musa mukjizat pertamanya adalah tongkat, ya kan? Sampai ulama mengatakan tongkat itu selevel dengan Taurat. Beda dengan Quran, dengan mukjizat Nabi yang lain gitu kan. Quran adalah nomor 1. Kenapa Al-Quran dijadikan ya sebagai mukjizat yang pertama? Ternyata memang mukjizat yang paling kuat itu adalah lisan seseorang, perkataan tuh. Jadi subhanallah, termasuk ulama mengatakan satu-satunya ya senjata seorang mukmin yang tidak bisa dibendung setan itu adalah lisannya. Jadi kalau dia ucapkan nasihat, nih saya nasihatin antum nih, setan mau goda bagaimanapun tidak bisa dibendung sama dia. Ini masuk nasihat kepada orang-orang. Makanya perkataan itu adalah hal yang luar biasa. Ada masalah pecahin baik-baik. Kita masih bisa ngomong kok, negosiasi, ngomong yang baik, ngomong yang benar. Insya Allah akan, kalau salah kita ngakui kesalahan, minta maaf. Dan kalau kita benar, diberikan dukungan, ya kita berikan dukungan pasangan kita atau orang yang sedang kita berhadapan. Apakah setiap ikhtiar selalu menentukan rezeki seseorang? Saya nggak ngerti ini maksudnya. Kalau ada ikhtiar yang dimaksud misalnya ikhtiar untuk mencari rezeki, maka insya Allah ada. Setiap ikhtiar untuk mencari rezeki itu akan ada hasilnya. Ya minimal adalah upaya kita mencari rezeki halal. Kata Nabi SAW, siapa yang mencari rezeki halal karena Allah, maka itu di jalan Allah, maka dia seperti berjihad. Laki-laki atau perempuan sama hukumnya. Itu kan sama hukumnya. Saya pernah membaca artikel dari uraian salah seorang ustadz yang menyatakan bahwasanya dalam madhab Syafi'i dan banyak madhab lainnya yang secara tegas menyebutkan bahwasanya pada dasarnya di dalam pernikahan itu hanya wajib seorang istri untuk melayani suaminya secara seksual saja, tidak lebih. Yang wajib memasak, belanja, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, beres-beres rumah sampai urusan kebutuhan rumah tangga bukan istri tapi suami. Kalaupun istri melakukan semua itu sifatnya hanya membantu saja. Tidak ada kewajiban dari langit atas seorang wanita untuk dipaksa melakukan semua itu. Sebab seorang istri bukanlah pembantu. Istri adalah wanita yang mulia, dia adalah ratu dalam rumahnya. Apakah benar pernyataan dari uraian tersebut di atas? Ustaz, mohon penjelasannya dengan pendekatan historis dari sirah dan dalil yang sahih Ustaz. Indikator utama yang manakah? Bila seorang istri dapat dikatakan telah memenuhi hak dan kewajiban terhadap suami ataupun dalam rumah tangga. Ini betul-betul artikel ini. Jadi artikel yang dibilang dinukil ke saya ini. Baik. Jadi kewajiban, kita sudah pernah belajar dalam manajemen rumah tangga, kewajiban seorang istri kepada suaminya berkisar di masalah, kalau kita simpulkan semua adalah ketaatan dan pelayanan. Kalau dikatakan seorang istri hanya wajib melayani kebutuhan seksual, berarti masak tidak, membersihkan rumah tidak, dan segalanya tidak. Ini malah bentrok dengan banyak adillah syariah. Banyak bentrok dengan adillah syariah, gitu kan? Karena kata-kata melayani suami, kata ulama adalah melayani segala hal, kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, kebutuhan pakaiannya, kan kebutuhan seksualnya, semuanya itu. Baik, di antara dalilnya adalah hadis sahih riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak. Hadis ini sudah pernah saya sebutin panjang, di mana seorang sahabiat datang kepada Nabi atau selesai sholat berdiri di saf belakang berkata, ya Rasulullah, saya utusan semua wanita di Madinah. Saya punya unek-unek saya ingin sampaikan dan ini semua wanita merasakan hal yang sama. Kata Nabi SAW, silahkan sampaikan. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Artinya kami tidak wajib itu. Beda kan?
kalian antar jenazah, kami nggak punya kewajiban itu kan. Kemudian kalian mencari nafkah buat kami dan kalian berjihad di jalan Allah. Semua perbuatan mulia nih, sholat berjamaah, ngantar jenazah, kemudian cari nafkah, kemudian berjihad di jalan Allah. Sementara kami wanita, perhatikan kata sahabat ini. Sementara kami wanita membersihkan rumah kalian, mencuci baju kalian, memasak untuk kalian, ya, dan mendidik anak-anak kalian dan menjadi tempat syahwat kalian. Jadi sahabat ini menyebutkan kewajibannya dalam Islam. Apa kewajiban dia? Tadi masak, cuci baju, bersihin rumah, gitu kan, melayani seksual, mendidik anak. Maka kata sahabat ini, apakah pahala kami dan pahala kalian sama? Sementara kita beda kewajiban. Maka Nabi SAW balik menghadap ke sahabat laki-laki dan berkata, apakah ada pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Artinya kalau laki-laki dan perempuan sudah paham masing-masing tugas dan kewajibannya, maka akan sempurna kehidupan masyarakat. Karena memang berbeda, ya kan? Berbeda fitrahnya mereka, gitu kan? Berbeda secara kekuatan fisik juga berbeda, secara keluasan akal memang berbeda, gitu kan? Maka punya tugas masing-masing. Itu akan saling melengkapi satu sama yang lain. Lalu Nabi SAW balik menghadap sahabat itu sambil berkata, pulanglah dan sampaikan kepada semua wanita yang kau temui di Madinah bahwasanya pahala kalian sama. Jadi hadis ini jelas membantah, gitu kan? Karena disebutkan kewajiban oleh sahabat ini. Kemudian hadis yang kedua, hadis Bukhari. Zainab radhiyallahu anha, ya, mohon maaf, bukan Zainab, Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Dia menikah dengan, ya, Zubair bin Awam. Zubair adalah seorang sahabat yang dia masuk surga, kan gitu. Asma berkata, aku mengurus apapun kebutuhan Zubair sampai sepatu kudanya aku yang mencabut dan memasangnya. Bahkan dalam riwayat dikatakan, aku selalu setiap hari memikulkan air dari sumur yang jauh untuk kebutuhan mandi dan makannya di sana minumnya Zubair. Jadi semua dipenuhi oleh sahabat tersebut karena bab melayani dalam kewajiban masuk dalam segala hal. Dan apa yang melarang seorang muslimah untuk melayani minumnya, makannya, istrinya, suaminya, membersihkan rumah, ya, sementara itu adalah penyebab dia mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla. Jadi pelayanan, gitu kan? Pelayanan. Itu diantara jelas penjelasannya, gitu kan. Kalau Umar, ada riwayat memang Umar, mungkin ini diangkat dari riwayat Umar. Ada riwayat Umar radhiyallahu anhu, pernah satu kali ada seorang sahabat mau mengeluh di zaman khilafahnya Umar, mau mengeluh dengan Umar sambil berkata, istrinya kebetulan ngomel-ngomel di rumah. Lalu dia bingung gimana menghadapinya. Apakah dia balas ngomelannya, apakah dia pukul, dia bingung. Lalu dia mau melapor kepada Umar. Waktu dia tiba di rumahnya Umar, ternyata istrinya Umar lagi ngangkat suaranya di atas Umar. Maksudnya Umar lagi ngobrol tapi istrinya lebih besar suaranya, kayak lagi orang yang ngomel gitu. Lalu orang ini pulang, nggak jadi bertanya. Dia bilang kalau Umar saja istrinya marah-marah, apalagi saya, gitu kan. Nah, akhirnya Umar bertanya kepada tetangganya, siapa tadi yang datang? Dikatakan si Fulan, panggil dia. Kenapa kau pulang? Nggak tunggu saya, kenapa nggak ketok rumah saya? Dia bilang, ya Amir Mukminin, tadi saya datangin mengeluh, istri saya ngomel-ngomel. Saya pas tiba sini, saya dapat istrinya ngomel-ngomel. Berarti saya lebih pantas untuk diomelin, gitu kan. Akhirnya Umar mengatakan radhiyallahu anhu, saya bersabar dengan istri saya. Karena dia membersihkan rumah saya, dia mencucikan baju saya, ya, dia memasakkan buat saya, sementara saya tidak mewajibkannya. Umar mengatakan, ya, saya tidak mewajibkannya. Artinya Umar radhiyallahu anhu tidak mewajibkan untuk istrinya, tapi bukan berarti ini lepas daripada kewajiban dia di rumah tangga. Umar nggak mengharuskan itu. Maka saya bersabar karena dia sudah melayani itu semua, gitu kan. Jadi ini mungkin riwayatnya. Tapi tidak bisa dikatakan tidak ada sama sekali, gitu kan. Ini saya sudah datangkan secara historis, sudah alhamdulillah, secara dalil juga sudah, kan gitu. Mudah-mudahan penanyanya puas. Gitu. Ini kayaknya sengaja diketik, ini panjang ya. Ustaz, bagaimana hukumnya bila seorang istri berani menolak ataupun menentang masukan positif atau perintah sesuai tuntunan agama yang disampaikan oleh seorang suami? Terkadang banyak dijumpai seorang istri tidak mematuhi seluruh perintah dari suaminya hanya dikarenakan cara dan waktu dalam menyampaikannya kurang tepat. Menurut pandangan dan suasana hati seorang istri, bagaimana cara terbaik dalam menyikapinya, Ustaz? Istri dan suami, orang tua dan anak, teman-teman, gitu kan. Saya sudah sering bahasakan, selalu camkan ini adalah tanda kutip boneka yang Allah titipkan, gitu. Ini istrimu ya. Apa perintah Allah pada istri? Lindungi dia, berikan nafkah, didik dia, layani kebutuhannya, gitu kan? Berikan tempat tinggal yang layak. Karena saya kasih pahala. Itu kata Allah. Kalau orang niatnya karena Allah, istrinya mau rewel pun dia tidak akan berhentikan kewajibannya. Karena nggak ada urusan sama si istri ini. Ini boneka saja Allah titipin.
Mau dia ngomel-ngomel, mau tidak, diingatkan, diluruskan, dinasihatin. Tapi bukan berarti kita berhentikan kewajiban kita. Karena dia berdosa, kita juga berdosa. Seorang istri, suaminya misalnya berikan, apalagi kalau cuma masukan positif ya, maka lebih pantas untuk dipatuhi. Kalau seorang suami minta apa, misalnya dilayanin, tapi cara penyampainya tidak benar atau mungkin kasar, istrinya nggak bisa terima itu. Ya jangan lihat si suaminya, lihatlah ini adalah perintah Allah, ibadah, gitu kan? Nanti kita pelan-pelan perbaikin, itu tantangannya. Semua orang menjalankan apapun ada tantangannya dalam Islam. Berumah tangga ada tantangannya. Ada laki-laki ini 30 tahun, 35 tahun hidup di lingkungan dia. Lalu tiba-tiba saya sebagai istri mau mengubah dia seperti yang saya mau dalam hitungan 2-3 hari atau seminggu berumah tangga. Nggak mungkin. Seorang suami menikah dengan seorang wanita 20 tahun, 25 tahun hidup di satu lingkungan. Pola hidup, pola makan, pengaturan waktu, pakaian, semua berbeda. Lalu tiba-tiba masuk, saya ingin atur dia. Bagaimana caranya saya bisa mengubah dia? Gitu kan? Tidak mungkin, butuh waktu, gitu ya. Kalau itu cuma satu yang bisa mengubah. Kalau memang ada pemahaman agama diprioritaskan. Memang kita dahulukan agama, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram itu dahulukan. Maka itu insya Allah akan dengan sendirinya, otomatis. Dalam 1 jam, setengah jam sudah bisa selesai urusan semua. Tapi kalau enggak, ya tidak sulit. Akan mengubahnya butuh waktu. Bersabar, tapi jangan sampai kita bengkalikan kewajiban. Sekarang seorang istri, pertanyaan sederhana, suaminya kasih masukan positif, kenapa dia harus tolak, gitu kan? Kalau hanya karena masalah kejiwaan, sebenarnya kadang-kadang bukan kejiwaannya, karena syaitan memang nggak mau. Kalau selama kita harus tangkap, oh ini baik ya, langsung ubah. Syaitan nggak mau kita berubah tentunya, apalagi kalau seorang istri karena bisa masuk dalam bab nusyuz, gitu kan? Apa itu nusyuz? Membangkang. Nanti akan dosa besar yang ke-42 itu masalah itu. Masalah nusyuznya seorang istri gitu kan. Insya Allah akan kita bahas Selasa akan datang. Jadi kalau masukan positif, isti'adzah kepada Allah, terima dan jalankan. Itu kadang-kadang syaitan membuat kita berat. Suami juga begitu. Kadang-kadang diberikan masukan oleh istri, lalu dianggap istri saya yang bilang nggak usah saya ikutin dia. Salah. Bukan cuma istri, anak kita pun kalau mau menyebutkan kalimat positif, kenapa tidak? Gitu kan? Mestinya baik gitu. Kita terima saja, kenapa enggak gitu? Ustadz, saat ini ada fenomena di sekitar seorang yang lebih memilih mendengar kajian lewat file, rekaman atau video daripada menghadiri kajian majelis ilmu. Yang menjadi pertanyaan saya Ustadz, perbedaan apa sajakah nilai pahala antara orang yang menghadiri majelis kajian ilmu dengan orang yang hanya mendengarkan kajian lewat rekaman? Beda, karena mendengar rekaman itu tidak menyebabkan datangnya malaikat kemudian membawa rahmat. Dia dapat ilmu ya, tapi nggak dapatkan rahmat dari Allah. Rahmat maksudnya ada hadis yang berbunyi tidak ada satu kaum yang berkumpul gitu kan di rumah Allah seperti di masjid-masjid misalnya. Kemudian mereka mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, maksudnya ilmu agama gitu kan. Kecuali akan turun kepada mereka sakinah, itu kan ketenangan, dan malaikat menebatkan sayapnya serta menaungi mereka. Datang rahmat dari Allah SWT, ada tambahan rahmat. Nah rahmat ini ulama hadis menjabarkan bisa diberkahi hidupnya, bisa mereka lebih mudah menerima ilmu itu, bisa mereka lebih gampang aplikasikan, seperti itu. Kalau anda memang tidak bisa hadir karena keadaan, gitu kan? Mungkin ibu-ibu pernah ada yang sering BBM ke saya itu pertanyaannya, masya Allah kalau di BBM luar biasa gitu. Kalau saya pindahin 7 lembar kali, kan gitu. Jadi bertanya Ustadz sholat ini, Ustadz gini, saya pertama bingung ini waktu untuk jawab itu mungkin butuh 1 jam karena dengan dalil-dalilnya panjang gitu kan. Terakhir dia bilang sama saya kalimat, akhirnya saya kesian juga. Ustadz saya punya 7 anak, semuanya kecil-kecil, saya nggak bisa hadir di majelis ilmu. Maka terpaksa saya jadikan lahan untuk mendengarkan radio, mendengar TV, acara ceramah, dan saya tanya ke Ustadz gitu. Maka saya berarti ada uzur syar'inya, dia nggak bisa hadir gitu kan. Emang anaknya masih kecil-kecil, semuanya yang paling tua kalau nggak salah cuma baru kelas 5 SD gitu, yang lain semua kecil. Nah ini agak repot ibu-ibu seperti ini, maka apa boleh buat gitu kan. Tapi kalau bapak-bapak, waduh manja sekali gitu kan, tidak ada di majelis ilmu, masih kuat. Kalau hujan alasannya gak ada masalah, pakai jas hujan bisa kalau naik motor kan, masih ada jalan gitu. Ustadz menyinggung mengenai memasang ayat Al-Quran di dinding dengan tujuan untuk mengusir jin. Ustadz menyebutkan kalau itu untuk mengusir jin tidak akan bisa. Tapi apa hukumnya memasang ayat tersebut dengan tujuan Jadi ini jangan terbolak-balik ya. Jadi bukan Ustadz menyinggung mengenai memasang ayat Al-Quran di dinding dengan tujuan mengusir jin. Jadi tidak bisa, tetap tidak bisa mengusir jin. Tapi kalau apa hukumnya memasang, boleh saja. Kalau dipasang misalnya untuk memberikan simbol ini rumah Islam. Jadi kan supaya ada orang masuk, oh ini rumah orang Islam ya, karena ada ayat Al-Qurannya gitu kan. Tapi perlu anda tahu, ayat Quran itu tidak berfungsi kecuali dibaca.
Sama dengan banyak orang yang saya pernah kasih contoh, pergi haji, pergi umroh, ke Madinah beli Quran 200 rial, 300 rial, bagus. 10 tahun di ranjangnya, di dekat kepala antara dia sama suaminya, tidak pernah dibuka plastiknya. Ditaruh saja. Taruh, kenapa ibu taruh sini? Bisa ngusir setan. Siapa yang bilang bisa ngusir setan? Plastiknya aja masih dibungkus, gitu kan? Nggak mungkin, nggak bisa. Jadi kalau Quran itu ditaruh begini bisa bakar setan, maka berarti kita kalau pegang Quran tidak bisa ngantuk, kita nggak akan setan, nggak bakal datang setannya. Coba kalau antum tidak bisa tidur baca Quran, tetap ngantuk kan? Datang setannya. Jadi setan itu bukan spontanitas begitu baca ayat langsung dia terbakar, enggak. Sama kalau antum aplikasi, kalau kemarin sudah berhubungan sama Ustaz Hussein bisa minta nomor telepon beliau, coba tanya tuh, bagaimana kalau orang diruqyah? Kadang-kadang setan itu sampai berulang kali diruqyah baru bisa terbakar gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka juga ada yang sengaja kebal atau berlapis-lapis dan seterusnya. Jadi memang membaca Al-Quran itu yang sekalipun tidak bisa, 2 kali pun belum tentu bisa mengusir setan. Jadi apalagi kalau cuma pajangan, ya, cuma ditulis saja gitu kan, itu tidak mengusir setan sama sekali. Banyak dari saudara kita apabila sholat mereka memperpanjang sujudnya di rakaat terakhir. Apakah ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Tidak ada tuntunan kalau sujud terakhir saja, tapi kalau semua sujud anjuran. Hadis sahih sudah kita bahas di bab sholat kita yang pertama ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang baru hadir, ini sebenarnya dosa-dosa besar bahasan daripada bab sholat. Jadi kita masih membahas rukun Islam yang kedua. Dan kenapa kita bahas dosa besar? Karena ada doa sebelum salam gitu kan, yang sedang kita bahas ini. Nah itu diantaranya adalah wa'udzubika minal ma'tham wal maghram, ya Allah jauhkanlah kami dari terlilit hutang dan dosa-dosa. Makanya kita bahas dosa-dosa besar ini gitu. Tapi kita sebenarnya sedang dalam bab sholat. Nah di awal bab sholat itu sudah pernah saya jelaskan bahwasanya ada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat ahli sunan, fa idza raka'tum fa'azzimullah wa idza sajadtum fa'akthiru fihi du'a. Ya. Jadi kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, perbanyak doa. Yang dalam hadis lain dikatakan riwayat Bukhari, aqrabu abdun ila rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah doa pada saat itu. Jadi ulama mengatakan tidak ada penentuan sujud terakhir, tapi semua sujud, semua sujud. Jadi tidak ada pilihan, gitu kan? Bolehkah kita sholat di masjid yang ada kuburannya? Contoh kuburannya berada di halaman masjid yang hanya dibatasi tembok masjid. Kalau dia sifatnya masuk dalam lokasi masjid, nggak boleh. Misal ini di masjid yang dipakai sholat nih, dalam sini di ujung sana ada kuburan, nggak boleh dipakai sholat, mutlak, gitu kan? Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la taj'alu kuburakum masajid. Jangan kalian jadikan kubur itu sebagai masjid, atau sebaliknya, nggak boleh masjid dijadikan kuburan, gitu kan? Tapi kalau dia di luar fisik masjid, kebetulan saja misal ada orang wakafin tanah masjid ini, sebelahnya wakaf juga tapi untuk kuburan, bersebelahan. Jadi masjidnya dibangun maksimal, tapi dia di luar masjid, bolehkah sholat? Boleh, nggak ada masalah karena keluar. Tinggal khilaf di antara ulama kalau dia masuk di halaman masjid, di pagar masjid dia masuk, bolehkah orang sholat? Ini masih khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau kita simpulkan kalau masih ada masjid lain, maka lebih baik cari masjid lain. Gitu kan. Tapi kalau sudah tidak ada, selama dia di luar fisik masjidnya yang dipakai sholat rutin, maka itu tidak ada masalah. Apalagi yang termasuk tidak boleh ya, kalau misal di sebelah masjid ini ada kuburan, 2-3 kuburan. Ternyata kalau hari Jumat atau hari raya, lagi pun masjid dipakai juga sholat di belakang kuburannya, maka itu nggak boleh. Jelas, berarti dia bisa dipakai sholat, gitu kan. Tapi kalau dia betul-betul tidak ada sholat di situ, cuma dia di halaman masjid saja kebetulan, maka insya Allah masih ada yang membolehkan. Ustadz, bos anak di kantor ngajak anak buahnya makan malam 1 minggu sebelum Natal dan diberi judul makan malam Natal. Boleh tidak anak datang karena niat makan malamnya saja? Sebab memang gak ada acara lainnya malam itu, hanya makan di sebuah restoran. Ditambah lagi mayoritas di sekitar anak ini non muslim. Jika tidak boleh, mohon saran bagaimana menghindarinya Ustadz. Kalau dia jelas mengundang untuk Natal, karena bos antum ini adalah Nasara, orang Kristen, maka tolak. Gini, sebagai seorang muslim jangan malu menunjukkan prinsip. Kenapa kita malu mengatakan maaf ini tidak boleh dalam agama saya? Kenapa? Nah, yang jadi PR terus gitu kan? Walaupun bos kita, kenapa? Maaf saya nggak bisa lakukan karena ini agama saya tidak membolehkan. Selesai, biar dia tahu itu nggak boleh memang. Tapi kita dari sisi lain pekerjaan-pekerjaan itu yang profesional kita kerjain, semua yang baik kita kerjain yang boleh, nggak ada masalah. Maka jangan jadi PR terus. Kalau dia jelas undang,
ya, undang makan malam menjelang Natal, ada Natalnya, tujuannya untuk merayakan Natal, maka tolak, mohon maaf ya, saya nggak bisa hadir. Masa orang kalau mohon maaf nggak bisa hadir dipaksa, gitu kan? Saya rasa enggak. Masa kalau tidak hadir misalnya maka dipotong gajinya, gitu kan? Enggak. Makan malam Ustaz, ya makan malam bisa tempat lain, gitu kan? Gratis, ya udah sini saya yang traktir deh. Datang aja ke restoran saya di Kalibata, saya kasih gratis, nggak masalah. Kalau hanya karena itu, gitu kan? Tidak ada hubungan dengan Natal lagi. Pertanyaan berikutnya, jika kita menjadi imam ketika sholat berjamaah dan saf jamaah di belakang kita tidak lurus dan tidak rapat, apakah itu termasuk kesalahan imam dan imam menanggung dosanya? Kalau imam sudah mengingatkan, maka tidak berdosa. Makanya imamnya itu dianjurkan sebelum takbir tetap ya menekankan jemaah. Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari tidak bertakbiratul ihram sampai memastikan saf sahabatnya rapat. Bahkan dalam hadis lain dikatakan Nabi SAW mengatur saf kami sampai seperti beliau mengatur anak panah yang akan dilepaskan dari busurnya. Jadi sampai dada kami rata semua baru beliau takbir. Dan yang jadi tolok ukur adalah saf pertamanya. Kemudian nanti saf kedua mengikuti saf yang setelahnya seterusnya, diingatkan gitu. Tidak mungkin kan ngontrol sampai ke belakang, tapi dijadikan penjelasan. Makanya pentingnya imam dan makmum itu juga mengetahui tentang hukum-hukum saf, ya hukum-hukum saf. Seperti saya temukan kan di masjid kita, alhamdulillah imam kita selalu ingatkan kan, luruskan saf misalnya. Kaki yang masuk di dalam kotak adalah tumitnya, perhatikan tumitnya. Saya juga kalau jadi imam selalu saya ingatkan itu. Sebelum saya takbir selalu saya tidak takbir, saya selalu mengatakan jemaah, terutama laki-laki di depan ya, perempuan tinggal ikut di belakang. Maka yang diperhatikan adalah tumitnya yang dijadikan patokan, bukan ujung jari-jari telapak kaki kita, karena telapak kaki kan tidak sama ukurannya. Kalau kita jadikan tumit jadi patokan, maka pasti rata. Coba perhatikan saf, kalau tumitnya rata semua dari saf kedua, perhatikan yang saf pertama pasti rapi. Tapi kalau yang diperhatikan adalah ujung jari depan, maka otomatis di belakang itu kocar kacir, karena tumitnya akan ke belakang, gitu kan? Makanya tumit yang jadi patokan. Para sahabat mengatakan dalam hadis sahih, kami di zaman Nabi SAW kalau teriqamahkan sholat, maka kami mempertemukan tumit-tumit kami, sehingga membuat betis-betis kami bertemu dan membuat pundak-pundak kami bertemu. Jadi rata safnya. Nah kalau imamnya sudah ingatkan tapi masih ada juga yang melanggar, maka itu kesalahan dia. Yang salah kalau imamnya tidak bilang istawu wa'tadilu, luruskan, rapatkan, gitu kan, perhatikan jemaah, masukkan jarinya, ini kan, luruskan pundaknya. Dia tidak lakukan itu, dia langsung takbir saja, dia menanggung. Nah kewajiban dia itu, sebagaimana dia kalau sholat jadi imam dan benar, dia panen pahala makmumnya, gitu kan. Bila ada yang mengatakan tentang surah dalam Al-Quran, seorang laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab di zaman sekarang ini tidak baik, karena zaman sekarang sudah tidak ada ahli kitab. Karena dia mengatakan sudah berubahnya, bahkan tidak ada lagi kitab Injil dan Taurat yang asli. Kitab Injil dan Taurat yang asli sudah tidak ada dari zaman Nabi sebelum lahir. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang, itu Injil dan Taurat sudah keliru, sudah diubah, bukan sekarang berubahnya. Makanya Al-Quran datang menjelaskan tentang kekeliruan Injil dan Taurat yang sudah diubah-ubah ayatnya. Kalau begitu berarti ahli kitab tetap ada dari sebelum Nabi SAW sampai hari kiamat. Kalau ada orang berani mengatakan ahli kitab tidak ada lagi sekarang, berarti anda seakan-akan menghapus semua ayat-ayat yang berhubungan dengan ahli kitab. Tidak boleh laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, itu berarti dihapus. Hukum memakan sembelihan ahli kitab, yang hewan-hewan dihalalkan, ini semua dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, ayat 4, ayat 5 kan menjelaskan masalah itu. Maka ini berarti terhapus juga hukumnya, gitu kan. Dakwah untuk ahli kitab, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa, didakwah untuk mereka untuk mendakwah kepada tauhid, berarti gugur semua. Itu jelas gitu kan. Innal ladzina kafaru, tentang kekafiran mereka, innal ladzina kafaru ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dari ahli kitab sudah dijelaskan, ada istilah ahli kitab dalam Al-Qur'an. Jadi enggak bisa kita mengatakan sudah tidak ada sekarang. Hanya karena dianggap oh sekarang sudah menyimpang, Injilnya sudah salah. Enggak, dari dulu Injil sudah berubah. Dari sebelum agama Nabi Islam ini disebarkan oleh Nabi SAW, sebelum Muhammad SAW lahir. Karena Injil itu ditulis setelah 600 tahun Nabi Isa AS tidak ada. Itu kan baru tulis Injil. Dan itu dalam 600 ya nuskha, ada 600 buku kitab Injil yang dinukil dari para sahabat-sahabat Nabi Isa AS, gitu kan. Baru macam-macam lah. Ya. Nanti akhirnya dibakar oleh pihak gereja, kemudian tersisalah 4 yang memang menghapus atau menghilangkan semua kata-kata atau nama Ahmad dalam Injil itu sendiri. Jadi memang sudah ada perubahan waktu mereka tulis-tulis itu, sudah berubah-ubah, riwayat-riwayatnya sudah berbeda-beda. Jadi jelas ahli kitab tetap ada sampai hari kiamat.
Saya memiliki aset berupa sertifikat tanah, ingin digunakan sebagai modal, tapi tidak ingin digunakan diagunkan ke bank karena takut riba. Mohon tanggapannya. Apa yang saya mau tanggapin? Jual aja, gitu kan? Mungkin bisa dijual atau misalnya dijadikan jaminan kepada teman yang diajak untuk kerjasama misalnya. Jadi bisa saja misalnya ada teman punya modal, aset tanah saya bernilai 1 miliar, saya mau kerjasama, saya butuh modal 1 miliar, ini loh jaminannya, gitu kan? Ayo kerjasama dengan saya misalnya, atau tanah ini ya saya karena bisa ada namanya rahan dalam Islam ya, ya mengagunkan itu menggadainya boleh atau menyimpannya boleh, menitipkan dengan kita ambil modal itu ada bab sendiri dalam bab fikih, gitu kan? Itu boleh. Jadi mungkin seperti itu, atau kita jual saja. Kalau emang mau dijadikan sebagai modal gitu kan, karena modal itu kan jelas kita pakai bisnis, insya Allah akan datang menguntungkan dan nanti akan bisa kita beli kembali gitu. Apa hukumnya bekerja di bank syariah Ustaz? Dan mohon doa kesembuhan ibu saya. Insya Allah kalau setahu saya selama ini boleh lah ya, karena di bank syariah itu ada apa namanya, ada majelis syariah, ada majelis syurahnya ya, ada majelis syura, ada para ulama yang bergabung di situ gitu kan. Terus ada tim-timnya sendiri. Kemudian saya juga sudah berapa kali tanyakan apakah memang bank-bank syariah ini modalnya tercampur dengan apa namanya, modal-modal konvensional atau sendiri. Rata-rata semua jawabannya sendiri dan seterusnya. Jadi kalau memang Anda pastikan itu terlepas sendiri maka nggak ada masalah, gitu kan. Kalau Anda masih ragu, insya Allah rezeki Allah luas, di mana-mana boleh kita bekerja, kan gitu. Saya sudah jelaskan itu hari kan. Kita waktu masih bayi, ikhwah-ikhwat sekalian, ini penting tolong digarisbawahi. Kita waktu masih bayi di rahim ibu kita, pernah kita berpikir makan dan minum dari mana? Enggak pernah. Kita waktu masih kecil, masih anak-anak, kita cuma tahu merengek sama ibu, mana susu saya ibu, ayah mana baju saya, ayah ayo kita main rekreasi, piknik. Enggak pernah kita berpikir dari mana uangnya. Karena rezeki kita sudah ditentukan sama Allah. Kenapa sekarang sudah sarjana, udah otaknya sudah sempurna, tenaganya sempurna, malah ketakutan dengan rezeki? Ada rezeki, Allah SWT bukakan rezeki kok. Dan rezeki tidak akan diambil sama orang lain. Orang lain lihat ada orang subhanallah hidup. Saya itu hari pernah bawa mobil, saya jalan di pedalaman gitu. Saya lihat rumah-rumahnya orang-orang kampung itu dari kayu ya, kemudian ditutup atapnya dengan atap-atap biasa gitu. Mereka hidup, mereka makan, kan gitu. Anak-anaknya sekolah, biasa saja. Rezeki semua ada. Dan dunia ini adalah hiasan sebentar saja gitu. Jadi jangan sampai karena kita khawatir meninggalkan hal yang syubhat atau apalagi haram, kemudian kita, aduh saya mau beri makan apa ya, saya mau gini ya. Ada Allah, keyakinan kepada Allah harus dibangun itu. Bila seorang sudah bertobat nasuha namun terkadang teringat kembali nikmat maksiat yang dulu pernah dilakukan, namun ia berusaha melupakannya, terkadang datang ia lagi ingatan maksiat dan ia benci karena teringat kembali, begitu seterusnya. Apakah taubat nasuhanya diterima? Jazakallah khair. Ya, jadi tetap diterima taubat nasuhanya selama dia penuhi syarat, tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Pertanyaan, lalu dari mana datangnya ini? Perasaan-perasaan itu dari mana munculnya? Itu karena ulama memberikan ini pekah sekali ya. Setiap orang yang taubat dari pemaksiatannya, maka dia harus mengisi waktu-waktu dan kesenjangan yang sudah dia dulu pakai bermaksiat dengan ibadah. Makanya Allah mengatakan illa man tab wa amana wa amila amalan salihah, gitu kan? Jadi taubat itu harus diikuti dengan iman kepada Allah, yakin Allah ampuni karena sudah taubat nasuha, dan dia harus mengejar apa yang Allah janjikan di akhirat dari surga, kemudian dia ikuti dengan amal saleh. Misal, saya pernah kasih contoh, ada orang subhanallah setiap malam pulang kantor jam 10 ke bar sampai jam 12 malam. Kemudian dia dapat hidayah, hadir pengajian lalu tinggalkan. Bagaimana caranya? Taubat nasuha baik, dia tinggalkan perbuatan tersebut. Lalu apa yang dia harus lakukan? Harus jam 10 sampai jam 12 malam itu diisi dengan ibadah, diganti. Yang membuat orang mulai mengingat lagi itu karena ada jedah waktu yang dia tadi pakai maksiat itu, jedah tidak ada amal solehnya. Maka dia harus ganti dengan amal soleh. Makanya Allah mengatakan orang yang taubat, beriman, kemudian mengikuti dengan amal soleh yang banyak, gitu kan? Tentu itu senjata syaitan, mengingatkan kita apa kenikmatan yang pernah kita lakukan, gitu kan, supaya kita mau mengulangi lagi. Itu senjata dia, maka harus ditepis, gitu kan, isti'adah. Di dalam pekerjaan saya suka memberikan sesuatu atau hadiah kepada partner untuk memudahkan proses pekerjaan atau proyek saya. Itu hukumnya bagaimana dan gimana caranya supaya saya bisa terhindar dari hal tersebut? Ya sebenarnya itu kan tergantung kebiasaan kita ya. Kalau kita membiasakan orang selalu kita hubungkan apapun yang dia berikan dengan, misal ada orang pegawai,
kerja dengan saya. Kemudian setiap kali saya minta tolong apa saya, tolong ambilin itu akhi, tolong ambilin ini, diambilin sama dia. Lalu saya harus kasih uang. Nanti dia kalau saya suruh lagi sekali dia tidak akan mau kerja. Artinya tidak tercukupkan dengan gajinya. Dia harus dikasih lagi dengan tambahan. Itu kan kebiasaan kita. Itu contoh ya. Kalau ini maka jangan dilakukan. Jadi biasakan orang tercipta sifat keikhlasan dalam bekerja itu. Boleh kita kasih, tapi jangan sampai langsung jadikan sebagai patokan dengan dia. Kalau seandainya kita memberikan hadiah, hadiah itu beda ya, kalau namanya hadiah. Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian pasti akan saling mencintai dan menghormati. Boleh kita memberikan hadiah orang, tapi hadiah ini namanya hadiah, tidak boleh ada unsur timbal balik. Sudah bukan hadiah kalau kita berharap timbal balik, gitu kan? Jadi kita memberikan itu tanpa ada apapun niat kita. Misalnya tadi niatnya untuk dimudahkan urusan. Kalau sudah ada niat yang lain dimudahkan urusan, berarti sudah masuk dalam bab risyuah, sogokan, gitu kan? Karena kalau kita beri supaya dia kasih, gitu kan? Maka itu berarti ada unsur timbal balik, bukan hadiah namanya. Jangan dibahasakan hadiah. Itu berarti sogokan supaya saya dapat apa yang saya inginkan. Maka itu tidak benar. Jadi kalau kita berikan hadiah saja umum, gitu kan? Tidak ada hubungannya dengan proyek itu. Ustaz, apa jin itu korin? Apa benar dalam setiap manusia terdapat jin korin dalam dirinya? Iya, korin itu artinya pendamping. Dan kita punya korin malaikat dan syaitan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kita semua, bukan kami ya, bukan kalian ya, kita semua punya korin dari malaikat dan dari jin, dari syaitan. Lalu para sahabat mengatakan, Anda juga ya Rasulullah punya korin dari syaitan, pendamping dari syaitan? Kata Nabi SAW, iya. Tapi Allah telah memberikan dia petunjuk sehingga dia tidak menyuruh saya kecuali kebaikan. Berarti ada korin, ada pendamping malaikat dan ada pendamping syaitan. Kata para ulama hadis menjabarkan hadis ini, semua bisikan positif dalam hati dan dari telinga seseorang hamba atau kalau dia orang beriman ya, ada bisikan untuk mengerjakan ibadah berarti dari malaikat, dia harus segera tangkap. Misal azan, sholat, ada orang miskin bantu, gitu kan? Ada uang, oh mau bantu orang tua, mau pakai umroh haji, itu semua bisikan agar kita tangkap itu. Bukankah biasa kita tidur malam kalau niat mau bangun tahajud tiba-tiba terkagetkan? Itu kata ulama bagian daripada malaikat yang korin kita bangunkan, dikagetkan untuk itu. Maka kita harus segera menangkap. Tapi korin dari syaitan tidak akan diam. Begitu kita dikagetkan bangun malam sama malaikatnya, syaitannya bilang, belum, ditiup-tiup. Ya subuh masih panjang, tidur dulu. Nanti pagi kok pusing loh kalau pergi kerja, tidurnya kurang, dan seterusnya beragam macam, gitu kan? Maka akhirnya kita tinggal pilih yang mana. Nah, kata ulama hadis kalau bisikan positif tangkap, bisikan negatif tepis. Itu dari syaitan, ini dari malaikat gitu. Bagaimana dengan orang? Tapi ini korin nggak bisa, kalau di ruqyah dia nggak bisa. Ini penting ya. Kata ulama satu-satunya syaitan yang tidak bisa kena ruqyah itu korinnya, karena Allah izinkan dia. Memang diizinkan jadi pendampingnya. Gitu kan, jadi makanya kalau yang menggoda, jadi yang dikena ruqyah ini yang memang masuk ke badan kita, gitu kan? Ya memang dia masuk sengaja ingin merusak. Tapi kalau ini tidak masuk ke badan, dia di samping kiri kita saja, selalu ada. Tapi memang kita nggak bisa lihat. Bagaimana dengan orang yang membaca karakter seseorang melalui tulisan atau tanda tangannya? Apakah termasuk atau itu ulah jin juga? Allahu alam, itu juga termasuk hal-hal yang gaib ya, yang tidak mungkin gitu. Maka itu tidak lepas daripada bisa saja dia mau menipu orang dengan nebak-nebak, atau memang dia menggunakan jin. Itu cuma itu saja. Apakah boleh dalam mewariskan harta kita mewariskan sebagian atau seluruh harta kepada harta kita untuk wakaf? Karena saya mendengar bahwasanya untuk wakaf tidak boleh ada penundaan, harus langsung dilakukan semasa kita hidup. Bedakan istilah waris dengan hibah. Beda ya. Warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia untuk ahli warisnya, istri, suami, dan anak-anaknya serta orang tuanya. Ada ahli warisnya sendiri. Itu namanya warisan. Kalau hibah, dan itu hanya dibagi kalau orang ini meninggal. Kalau hibah adalah sesuatu yang diberikan, dikeluarkan, baik itu dalam bentuk wakaf, wakaf untuk masjid, wakaf untuk sekolah, itu hibah, itu yang pemberian dari dia. Selama dia masih hidup. Dia masih hidup, saya punya uang 2 miliar, 1 miliar saya wakafin dia untuk sekolah Al-Azhar misalnya, atau saya wakafin untuk rumah anak yatim, 500 juta untuk ini, dan seterusnya dihibahkan sama dia. Atau ada anak saya, orangnya misal, seseorang punya anak tidak mampu, ada anak-anak yang lain sudah mampu, maka dia kasih uang, ini loh saya hibahkan buat kamu ya nak, dikasih. Atau seorang suami memberikan mobil istrinya, atau istrinya kaya memberikan mobil untuk suaminya, dihibahkan, dikasih.
Selama dia hidup, maka itu berarti sudah jadi hak mereka. Kalau hibah ini bebas, tidak ada batas waktu, tidak ada batas jumlahnya. Tapi kalau dia sudah meninggal, nggak boleh namanya hibah lagi. Yang kalau meninggal cuma ada dua, wasiat dan warisan. Itu saja. Apa itu wasiat? Wasiat misalnya utangnya dia, itu kan, ketergantungan dengan orang, modal orang yang dititipin, itu dia harus selesaikan. Allah SWT mengatakan mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Harus kita selesaikan wasiat dulu, orang-orang mati, utang-utangnya kita selesaikan, kemudian sisanya dibagi warisan. Lebih baik dan lebih tinggi kewajiban yang mana antara membayar hutang dengan menuntut ilmu agama? Gimana mempertemukan ini? Bayar utang dengan menuntut ilmu, gimana caranya tuh? Hal ini karena saat ini saya sedang mencicil hutang ke pihak lain yang diperkirakan akan lunas 10 tahun lagi. Saya mendapat tawaran pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih besar, sehingga saya akan dapat melunasi hutang tersebut dengan lebih cepat. Namun masalahnya di kantor baru itu akan sangat sibuk sekali, sehingga saya tidak akan sempat lagi mendatangi majelis-majelis ilmu agama seperti di Al-Azhar ini. Oh, jadi masalah utang kerjaan dipisahin dengan majelis ilmu. Jadi kalau misalnya Anda memang kerja, ini kita pecahin dulu rinci masalahnya. Kalau Anda kerja di tempat pertama dan Anda hutang di tempat itu, kemudian kesepakatannya saya harus kerja 10 tahun untuk melunaskan hutang, begitu kesepakatannya, maka Anda tidak boleh pindah kerja lain kecuali yang punya piutang izinkan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam waktu dia mau menikah dan syarat maharnya adalah kerja 10 tahun dengan Syuaib, gitu kan, alaihissalam, maka dia tunggu di Madian 10 tahun sampai selesai utangnya, nggak bisa, karena kesepakatannya begitu, kecuali yang punya piutang izinkan, itu nggak ada masalah. Jadi kalau itu masalah pertama. Masalah kedua, kalau seandainya Anda tadi memang tidak ada keterkaitan dengan perusahaan pertama, boleh saja. Dan yang punya utang juga tahu, Anda bahasakan saya akan pindah di sini dan saya akan lebih cepat bayar gaji, maka itu tidak ada masalah. Masalah yang ketiga, masalah tidak bisa hadir majelis ilmu. Menuntut ilmu ada kewajibannya, tapi bukan berarti membengkalikan juga kewajiban lain. Mencari nafkah juga sebuah kewajiban, gitu kan? Maka kita coba, ya kan, gitu. Misal contoh ngikutin melalui radio nantinya, gitu kan? Atau mungkin pada waktu lowong, mungkin di Al-Azhar tidak ada yang hari Selasa nggak bisa dihadirin, tapi mungkin yang hari Ahad misalnya bisa, yang Sabtu misalnya, walaupun bukan Ustadz Khalid yang ngisi nggak apa-apa, gitu kan. Jadi boleh saja, bisa diatur itu. Boleh kita menanyakan kepada ahlinya di bidang ruqyah tentang saudara kita yang kelihatannya dia sedang terserang gangguan setan atau jin ataupun sihir? Bisa saja, nggak masalah. Tanya, istri saya begini, suami saya begini, anak saya begini, mertua saya seperti ini keadaannya, konsultasikan, nggak ada masalah. Bisakah meruqyah seseorang dari jarak jauh dengan cukup menyebutkan namanya, contoh fulan bin fulan? Belum ada dalilnya masalah itu. Jadi yang ada itu adalah ruqyah secara langsung, karena Jibril AS meruqyah Nabi SAW secara langsung. Ustadz, kemarin ketika saya hendak sholat witir 3 rakaat di suatu masjid, akan tetapi pas ruku rakaat pertama ternyata tempat tersebut hendak dipakai. Jadi saya langsung memutuskan untuk doa kunut dan sholat dengan 1 rakaat saja. Bagaimana hukumnya? Ulama mengatakan kalau sholat sunnah masih boleh memangkas niat. Misal tadi kita niat mau sholat 3 rakaat, tapi ternyata tadi masjid sudah mau ditutup. Lalu sebelum saya ruku, gitu kan, atau pada saat saya i'tidal, saya mengubah niat saya ke ke rakaat yang lebih pangkas, tadi 1 rakaat saja, bolehkah? Maka yang saya tahu Allah alam, ulama mengatakan boleh, beranjak daripada hadis Nabi SAW, al-mar'u maliku linafilatihi, seseorang itu adalah pemilik sholat sunnahnya atau ibadah sunnahnya, maka dibolehkan, gitu kan. Yang tidak boleh itu mengalihkan niat. Misal antum lagi witir, ternyata tadi belum sholat ba'diyah isya, lagi sholat sudah niat witir, saya mau ganti aja deh, mau sholat ba'diyah isya, mengalihkan niatnya, nggak boleh. Atau menambah niat sementara dia lagi sholat, nggak boleh, karena niat itu ada di awal. Jadi kalau antum mau sholat, ini saya mau sholat witir atau sholat ba'diyah isya sekalian dengan sholat wudu, tahiyat masjid, bolehkah digabung? Boleh, tapi dari awal niatnya sebelum takbiratul ihram. Kalau setelah takbiratul ihram maka tidak boleh lagi yang digabungkan niatnya.
Saya mau tanya doa dan amalan-amalan apa yang dianjurkan bagi orang yang sedang terkena musibah hutang yang belum membayar karena belum dapat pekerjaan. Ya ada di antara doanya. Di antara doa yang masyhur adalah ajaran Nabi SAW. Doa hutang itu, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupkanlah kehalalan untukku dari hal-hal yang engkau haramkan. Waghnini bifadlika amman siwak, dan selamatkanlah atau jauhkanlah saya agar jangan tergantung dengan orang lain. Kata Abdullah bin Abbas, kalau tidak salah, atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajmain, ini saya tidak lupa, Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, tapi menanggapi hadis ini doa ini mengatakan, Allah pasti akan membayar hutangmu walaupun hutangmu sampai tingginya ke langit kalau kau baca doa ini. Karena ini hadis yang sahih, Nabi SAW mengajarkan itu. Kemudian juga ada doa yang dikatakan, yang kalau sebelum salam itu kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah kubur, dari fitnahnya Masih Dajjal, dari fitnah kehidupan kematian, dan dari terlilit hutang serta dosa-dosa. Ini juga termasuk kita baca, gitu kan? Ini semua kalau yang sedang bertanya ini sudah pegang buku doa yang sering saya jadikan sebagai rujukan referensi utama di pengajian kita, itu pasti bisa dapat di situ insyaallah ada doa terlilit hutang, gitu kan? Kemudian ada juga Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasali wal jubni wal bukhul wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah jauhkanlah kami dari kesedihan dan kesusahan, gitu kan? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, jauhkanlah kami dari ajiz ini ketidakmampuan melakukan satu perbuatan dan sifat malas, gitu kan? Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan jauhkanlah kami dari sifat pengecut dan pelit, dan wa a'udzubika minal maghrami wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal, dan jauhkanlah kami dari terlilit hutang dan juga terikat dengan orang-orang. Itu diantara doa-doa yang dianjurkan. Jadi kita bisa baca itu. Bagaimana caranya agar terhindar dari gangguan jin? Saya pernah mendengar seorang ustadz bisa saja terkena gangguan jin, bahkan Rasulullah juga pernah terkena sihir. Bagaimana dengan orang yang imannya biasa saja? Apakah betul jika salah melakukan ibadah, contohnya salah dalam mengucapkan salawat, justru dapat mendatangkan gangguan jin? Jazakallah khair. Iya, semua orang diganggu oleh jin. Jadi jangan pernah antum pikir bisa lepas dari godaan syaitan. Tidak, syaitan kan selalu menggoda. Ya, dia selalu mau menyesatkan kita, gitu kan? Tapi Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tapi syaitan itu sangat lemah. Sangat lemah sebenarnya, cuma bisa bisik-bisik aja. Lakukan ini, jangan itu, gitu kan? Jadi tidak ada istilahnya syaitan itu bisa menjelma. Oh, syaitan itu hanya akan menjelma kepada orang yang sudah mengabdikan diri padanya. Jadi antum pun walaupun kena sihir yang besar, ada jin di badan antum tidak bisa lihat jelmahan dia, nggak bisa. Yang lihat penampakan itu memang sudah dia sendiri sudah sangat lemah luar biasa, atau memang ada indikasi kekufuran pada dirinya, gitu kan? Kalau enggak maka enggak. Makanya tukang sihir itu bisa melihat syaitan-syaitannya. Tapi kalau orang tidak, jadi nggak usah khawatir. Oh, iman saya masih lemah, nanti syaitan akan goda saya. Ya memang digoda, tapi kita sudah tahu senjatanya dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, insyaallah akan selamat, gitu kan? Tapi jangan lupa isti'adzah nggak cukup sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, pergi, pamannya datang. Kan itu. Syaitan rajim pergi, sepupunya datang, gitu kan. Jadi kita harus engah, baca Quran ngantuk nih, isti'adzah lagi, baca lagi, gitu kan. Jadi seperti itu. Ya memang benar, ibadah-ibadah yang dilakukan dengan tidak menjalankan sunnah Nabi SAW bisa mengundang jin. Kayaknya ini pertanyaan setelahnya ini cukup banyak dan poin-poinnya Masya Allah ini. Jadi mungkin kita tunda karena mau jam 9 ya. Jadi diantaranya adalah ada orang pernah diruqyah, dan saya sudah jelaskan itu ya. Ada pernah orang diruqyah, kemudian kemasukan jin, ditanya jinnya, kenapa kok masuk ke badannya orang ini? Dia bilang karena orang ini selalu kirimkan saya Al-Fatihah. Terus ditanya lagi, kenapa kok bisa? Dia bilang iya, tiap malam dia mengatakan Al-Fatihah kepada ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mengirim Al-Fatihah untuk mayit nggak pernah ada perintahnya. Walaupun itu adalah membaca Quran adalah ibadah kan, tapi mengirim Al-Quran untuk orang mati nggak ada dalilnya. Nggak pernah ada Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah untuk ahli Badar, Al-Fatihah untuk siapa sahabat yang mati. Nggak pernah Nabi SAW. Ada riwayatnya? Nggak pernah ada. Kalau anda kerjakan itu, berarti anda mengerjakan ibadah yang tidak ada tuntunannya, tidak sampai kepada Allah, Allah nggak terima. Maka ditunggangi sama syaitan-syaitan ada di sekitar kita. Ternyata waktu di ruqyah, jinnya bilang orang ini selalu kirim Al-Fatihah buat saya.
Kenapa? Ditanya sama peruqyah yang Syiah, kenapa kamu? Nama saya Abdul Qadir. Nama jinnya Abdul Qadir, dia dapat Al-Fatihah, jadi dia datang gitu kan. Itu diantaranya. Jadi memang betul, apapun yang kita lakukan ibadah tidak pernah ada tuntunannya, maka tidak sampai kepada Allah. Allah tidak terima, maka bisa ditunggangi oleh syaitan-syaitan yang ada di sekitar kita. Mungkin yang lainnya insya Allah kita tunda, pertemuan akan datang. Nah waktunya juga. Dan tadi ada seorang penanya juga meminta agar ibunya didoakan. Kita insya Allah doakan mudah-mudahan bisa sembuh, dan seluruh kaum muslimin yang sedang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya. Orang yang terlilit hutang juga Allah bayarkan semua hutangnya. Orang yang masih lemah imannya maka Allah kuatkan. Orang yang masih dalam kemaksiatan Allah sadarkan. Dan mudah-mudahan juga kita yang hadir di sini Allah SWT berikan berkah dalam hidup kita, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat dan bisa mendongkrak iman kita sehingga amal soleh kita juga bisa terdongkrak. Pesan saya ikhwah akhwat sekalian adalah umur sangat terbatas. Kita juga tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia, maka jangan sia-siakan. Ilmu yang sudah didapatkan, aplikasikan dalam kehidupan dan selalu dekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan tunda taubat karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.